Shalom, halo anak-anak PPA, apa kabar? Wah, doa Kak Elis, semua anak-anak PPA tetap sehat dan tetap semangat. Wah, adik-adik, hari ini Kak Elis mau bercerita tentang Yunus di dalam perut ikan. Tapi sebelumnya, wah, Kak Elis mau ajak adik-adik di rumah, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kak Elis pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena hari ini Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami ya, supaya kami boleh mengerti, kami boleh diberkati, dan kerinduan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, berkati waktu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, minggu lalu materi kita tentang Yunus yang mengingkari panggilan Tuhan. Yunus diberi tugas oleh Tuhan untuk pergi kemana? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, pergi kemana? Pergi kemana? Iya, Yunus disuruh sama Tuhan pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau menurut. Dia malah pergi ke Tarsus. Nah, dengan apa? Dengan naik kapal. Tuhan mendatangkan angin yang sangat besar sekali ke laut. Nah, kapal itu mulai goyang-goyang, goyang-goyang sampai hampir tenggelam. Nah, orang-orang di kapal itu mulai mencari, wah, ada apa ya? Nah, kemudian orang-orang di kapal itu mulai bertanya kepada Yunus. Nah, Yunus pun mengaku bahwa ini semua adalah kesalahannya Yunus. Yunus menyuruh mereka untuk melemparkan dirinya ke laut. Nah, adik-adik yang di rumah, Yunus pun dilemparkan ke laut. Dan saat itu juga badai itu pun berhenti dan orang-orang menjadi heran. Tetapi Tuhan baik sama Yunus. Tuhan menyuruh seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Nah, adik-adik di rumah, sekarang Kak Elis lanjutkan ceritanya ya, dari cerita Yunus minggu yang lalu. Ya, ceritanya terdapat di dalam kitab Yunus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Adik-adik yang di rumah yang punya Alkitab boleh membaca Alkitabnya ya. Nah, setelah Yunus dilemparkan ke laut, Yunus ditelan oleh ikan besar. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wah, adik-adik tahu apa yang terjadi selama Yunus di dalam perut ikan ya? Wah, kira-kira bagaimana ya rasanya di dalam perut ikan? Nah, adik-adik tahu di dalam bagian firman Tuhan di sana diceritakan Yunus berdoa. Yunus menyesali perbuatannya karena Yunus sudah tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Setelah 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wah, hebat ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, kira-kira nih pelajaran apa yang kita dapat dari cerita Yunus hari ini? Nah, Kak Elis mau bagikan untuk kita semua ya. Yang pertama adalah, mari adik-adik yang ada di rumah, yuk kita mengakui kesalahan kita. Karena apa? Mengakui kesalahan itu, wah, hebat loh adik-adik. Yunus mau mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Tuhan. Kesalahan apa yang saat ini adik-adik lakukan? Hari ini aku melakukan kesalahan apa ya? Coba adik-adik ingat di rumah. Kalau kalian hari ini melakukan kesalahan kepada orang tuamu, kepada adik, kakak, atau mungkin kepada temanmu, nah jangan diam saja ya, tapi datangi mereka dan minta maaf, bahkan mengakui kesalahan kalian. Nah, kemudian pelajaran yang kedua adalah
anak-anak PPA harus taat dengar-dengaran nasihatnya Tuhan. Waduh Kak Elis, bagaimana ya aku tahu ya caranya bisa dengar-dengaran nasihatnya Tuhan? Nah adik-adik, anak-anak PPA harus rajin beribadah, rajin berdoa, dan yang pasti harus rajin baca firman Tuhan. Kemudian pelajaran yang ketiga, anak-anak PPA juga harus dengar-dengaran nasihatnya orang tua. Jangan melawan atau membantah kalau misalkan orang tua minta tolong sama kalian ya. Kemudian pelajaran keempat, kalau anak-anak PPA sedang sedih, wah, adik-adik di rumah datanglah kepada Tuhan Yesus dalam doa seperti Yunus ya. Yunus datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menghibur kalian. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kalian. Dan ingat, Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Tidak hanya Kak Elis, tetapi juga adik-adik di rumah, papa, mama, adik kakak juga. Nah selanjutnya pelajaran kelima, adik-adik, saat ini kan musim pandemi ya, dan kita nggak tahu nih pandeminya sampai kapan. Nah anak-anak PPA juga harus taat dengan peraturan pemerintah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah adik-adik yang di rumah, puji Tuhan, cerita Kak Elis sudah selesai. Ingat ya pelajaran kita pada hari ini. Tidak hanya adik-adik melihat di rumah saja, tetapi yuk mulai lakukan saat ini juga. Taat sama perintahnya Tuhan, taat sama papa mama, dengar-dengaran nasihat papa mama. Oke deh, cerita Kak Elis sampai di sini. Kak Elis mau tutup kita di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Elis pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena hari ini kami boleh belajar dari Yunus. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi Yunus, tetapi Tuhan Yesus juga mengasihi kami semua. Mengasihi Kak Elis, mengasihi anak-anak PPA, bahkan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Masa pandemi ini pun Tuhan, jaga lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke deh, Tuhan Yesus memberkati.